Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Nurmantio, NIM 24109511, Praktikum Pengukuran Besaran Listrik dan Rangkaian Listrik, kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesh analysis. Nah, yang pertama-tama itu kita memerlukan beberapa komponen, yaitu baterai dengan suplai 5 volt, voltmeter untuk mengukur tekanan total pada rangkaian, dan miliampere ini untuk mengukur arus, untuk mengukur arus. Dan kita memakai resistor A, B, C, D, E, F, G sebesar 1 kilo ohm. Nah, yang pertama-tama itu kita mengukur hambatan yang ada pada resistornya itu. Nah, untuk mengukur resistor itu pertama-tama kita perlu memutuskan tegangan atau sumber dari resistor yang kita ukur, karena ohmmeter itu sendiri menggunakan baterai di dalamnya. Kalau kita menyambungkan tegangan sumber, itu akan merusak komponen ohmmeter di dalamnya itu. Oleh karena itu kita perlu memutus sumbernya terlebih dahulu. Nah, kita jalankan simulasi hanya untuk mengukur nilai ohm. Nah, terlihat ohmmeter atau hambatan yang terukur pada resistor A itu sebesar 1000 ohm. Jadi karena nilai 1000 ohm ini sama pada semua resistornya, anggap saja hambatan yang terukur itu sama semuanya, karena Proteus itu menggunakan ya sama hambatannya, enggak pengukuran dunia nyata. Jadi dia tuh dalam kondisi ideal semuanya tuh. Jadi selanjutnya kita ke pengukuran arus yang ada pada rangkaian ini. Kita sambungkan dulu. Sumber inputnya itu tegangan DC sebesar 5 volt kepada rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita menjalankan rangkaian ini untuk mencari tahu berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian ini. Arus I1-nya, arus I2-nya, arus I3-nya, dengan menggunakan metode mesh analysis atau menggunakan metode loop tertutup. Ada 3 loop di sini. Jadi loop 1, loop 2, loop 3. Anggap saja voltmeter ini nggak ada, karena voltmeter ini hanya untuk mengukur berapa sih tegangan total yang ada pada rangkaian ini. Nah, mesh analysis ini menggunakan hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law, atau yang biasa kita bahasa Indonesia itu hukum tegangan Kirchhoff, yang dimana menyatakan kalau tegangan pada suatu mesh atau suatu loop atau suatu mesh itu jumlahnya sigma V itu sama dengan 0. Maka pada percobaan ini akan kita coba menggunakan teorema mesh ini. Kita akan menjalankan rangkaiannya. Jadi arus yang terukur itu segini, tegangan total itu sebesar 5 volt. Nah, arus yang pada resistor B ini kan kita memakai loop 1, loop 2, dan loop 3. Nah, arus yang mengalir pada RD ini karena dia tuh memakai loop 1 dan loop 2, yang lebih dominan itu kan kita misalnya mengukur pada I1 nih. Kita mengukur dengan I1, maka arus pada RD ini I1 dikurang I2. Nah, selanjutnya sama dengan pada resistor RE dan resistor RF. Nah, pada loop 1 itu kita menggunakan arus RA itu sebagai I1, RD arus yang pada ini RD ini dengan pada RD ini kita memakai arusnya itu nanti resistor dikali I1 dikurang resistor dikali I2. Nah, pada mesh 2 juga begitu, kita memakai gini, kalau misalnya kita menghitung tegangan D itu, kita memakai resistor dikali I2. Nah, di sini I2-nya yang positif karena kita mengukur pada loop 2. Sedangkan arus loop 1-nya itu berlawanan dengan loop 2, berlawanan kan. Jadi kita memakai pengukur yang ini. Jadi I2 yang positif, I1-nya yang negatif kalau di sini dengan ininya. Jadi nanti itu 1 kilo ohm dikali
di 1 kilo ohm 1 kilo ohm I1 dikurang 1 kilo ohm I2. Nah, ini kita memakai 1 kilo ohm I2, ini memakai 1 kilo ohm I2 dikurang 1 kilo ohm I3. Di sini kita memakai 1 kilo ohm I2. Sama juga pada loop 3 ini kita memakai yang pada resistor RE ini tegangannya kita memakai resistornya 1 kilo ohm, berarti 1 kilo ohm I3 dikurang 1 kilo ohm I2, terus ditambah 1 kilo ohm I3, terus ditambah 1 kilo ohm I3 sama dengan 0 untuk mencari tegangannya atau mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini. Rangkaian mesh analisis ini kita akan mencari arus yang pada loop 1, loop 2, dan loop 3. Terusnya kita mendapatkan arus totalnya itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.